disebut oleh para ulama dengan syirik cinta. Syirik apa? Syirik cinta, hati-hati. Bapak cinta sama orang soleh boleh, bagus. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Mahabbatul ulama dinun yudanu biha. Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita peluk. Keyakinan yang harus kita yakini. Wajib kita cinta ulama. Wajib kita mencintai orang soleh. Wajib. Tapi kapan? Apa batasannya? Yaitu jangan sampai cinta kita kepada mereka seperti mencintai Allah. Ya, hati-hati. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, ayol ikhwah wa akhwat, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, masjidnya udah gede ya. Dulu saya ngaji di sini masih baru lagi dibangun, Mbak. Lagi dulu kajiannya di bawah itu. Sekarang udah mentereng jadi. Pembahasan kita tentang masail jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Ketahuilah saudaraku, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk tasyabuh. Apa tasyabuh? Tasyabuh artinya menyerupai. Ya. Untuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Dalam surat Al-Baqarah ayat 103. 104 ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina. Akan tetapi ucapkanlah unzurna. Kenapa Allah melarang kaum muslimin saat itu mengucapkan kata ra'ina? Ya. Karena ucapan ini rupanya dipakai juga oleh orang-orang Yahudi dan orang munafik untuk meledek kaum muslimin. Ra'ina dari kata ra'a yura'i, artinya perhatikan. Ada juga ra'ana yar'anu. Ya. Bentuk failnya ra'in. Nah, kalau kaum muslimin maksudnya adalah dari kata ra'a yura'i tadi. Ra'ina artinya perhatikanlah kami. Sama maknanya dengan unzurna. Namun orang Yahudi dan orang munafik menggunakan kata ra'ina dari bentuk ra'ana yar'anu sebagai ejekan terhadap kaum muslimin, orang
orang maka Allah melarang kaum muslimin menggunakan lafaz ini. Tapi menggunakan lafaz yang lain yang mirip, yaitu undurna. Supaya apa? Supaya tidak tasyabuh dengan orang Yahudi saat itu, Pak. Dilarang. Berarti itu menunjukkan, Pak, kita tidak boleh menyerupai siapa? Orang kafir. Dan Allah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah 120 bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho sampai kita mengikuti milah mereka, gaya mereka. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu ngikutin millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk millah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu ngikutin millah mereka. Artinya sebatas kita ikut-ikutan saja sudah membuat ridho orang Yahudi dan Nasrani. Maka ayat ini tegas sekali melarang kita untuk ikut-ikutan siapa? Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah mengancam, kalau kita ikut-ikutan mereka, apa kata Allah? Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu ngikutin hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tak akan pernah lagi menjadi penolong kamu dan tidak akan pernah membela kamu lagi. Berarti kalau kita ngikutin gaya mereka, Allah tidak mau lagi bela kita. Allah tidak mau lagi menjadi penolong kita. Berarti ini menunjukkan bahwa larangan menyerupai mereka bukan sebatas sunnah. Tapi hukumnya apa? Wajib. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, bahwa Nabi SAW sabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Tuh lihat. Di sini Rasulullah SAW tegas mengatakan bahwa orang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hadis ini menunjukkan bahwa pelakunya bisa jadi kafir, murtad dari agama Islam. Dan bisa jadi dia pelaku dosa besar fasik. Dan bisa jadi ia adalah merupakan perkara yang dimaafkan karena tidak tahu. Maka Nabi mengatakan siapa yang menyerupai suatu kaum, kapan pelakunya jadi kafir? Kalau dia menyerupai orang kafir karena ridho dengan agama mereka, maka yang seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena itu termasuk kufur besar. Ya. Tapi kalau dia menyerupai orang kafir itu bukan karena ridho dengan agama mereka. Dia cuma ikut-ikutan dan dia tahu ini adalah merupakan berasal dari mereka. Maka seperti ini dosa besar. Pelakunya belum dikafirkan. Beda dengan orang yang nggak tahu kalau ternyata itu adalah gaya mereka. Kita nggak paham. Seperti ini dimaafkan. Namun kata Syekhul Islam dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir boleh dalam satu keadaan. Kapan? Saat sangat dibutuhkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Maka kata beliau seperti ini boleh. Nah sekarang Pak, kapan menyerupai orang kafir itu nggak boleh dan kapan nggak boleh? Kapan boleh? Menyerupai orang kafir itu Pak, ada dua hukum tadi. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini sih Mas baru 5 menit udah tidur Mas. Ngantuk ya Mas ya? Masya Allah. Ya. Suara saya memang merdu Mas. Bikin ngantuk.
Kapan tidak boleh? Kalau itu adalah kekhususan orang kafir dan ciri mereka. Kalau itu adalah kekhususan orang kafir dan ciri mereka, maka sepakat ulama dalam keadaan seperti ini nggak boleh, haram. Adapun yang kedua, kalau itu bukan kekhususan mereka dan bukan ciri mereka, maka para ulama pun sepakat bahwa keadaan yang kedua ini boleh, nggak masalah. Dalilnya mana? Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah memakai jubah Romawi dalam safar. Pernah memakai jubah apa? Romawi dalam safar. Maka para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang itu bukan kekhususan orang kafir dan bukan ciri mereka, maka boleh. Karena saat itu jubah Romawi bukanlah syiarnya orang kafir, saat itu orang Romawi khusus, tapi dipakai oleh semua orang, walaupun memang aslinya dari sana. Maka disebut dengan jubah Rumiyah, yang sempit, biasanya sempit, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Berarti kalau memang itu sifatnya bukan kekhususan mereka, bukan ciri mereka, nggak apa-apa. Saya berikan contoh. Sepak bola itu asalnya dari mana, Pak? Sepak bola asalnya dari mana? Dari Inggris, Masya Allah. Benar ya? Masya Allah. Sekarang kalau kita main sepak bola sebut tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Olahraga. Tapi kan asalnya dari orang kafir, Pak. Maka kalau kita main sepak bola enggak disebut tasyabuh. Kenapa? Karena ini bukan kekhususan mereka, dan mereka pun tidak menjadikan ciri khas buat mereka. Main voli asalnya dari mana, Pak? Main volleyball. Nggak tahu ya? Bukan dari Islam juga, dari Yunan kalau nggak salah, Yunani. Siapa yang tahu? Basket dari Yunani. Sekarang kalau kita main basket boleh nggak? Disebut nggak tasyabuh? Nggak disebut tasyabuh. Kenapa? Karena itu bukan kekhususan mereka. Sebatas permainan saja. Sekarang kalau kita main patung-patungan, jadi patung gitu, Pak. Jadi patung apa namanya? Challenge itu. Boleh nggak? Boleh, karena itu bukan kekhususan orang kafir. Dan mereka pun tidak setiap hari melakukan itu. Hanya sebatas permainan. Nggak masalah. Maka yang seperti ini disebut tasyabuh? Tidak. Iya. Tidak disebut tasyabuh. Kenapa? Karena memang itu bukan kekhususan mereka. Kapan disebut tasyabuh? Kalau itu kekhususan mereka dan ciri mereka. Apalagi kalau di situ ada tanda Tuhannya mereka. Kayak salib. Kita semua tahu yang namanya salib itu kan syiarnya siapa? Nasoro. Banyak di antara antum pakai sepatu yang pakai checklist. Itu kan nama Tuhan, Pak. Di Yunani terkenal itu. Iya. Hati-hati, itu nama Tuhan tuh, Pak. Iya. Dewi apa namanya? Saya tahu. Saya lupa namanya. Iya. Jadi gimana dong kalau ada tanda itu? Copotin aja, Pak. Ganti sama yang lain. Ya.
Nah, kalau memang itu jelas syiar orang kafir yang menunjukkan kepada agama mereka, keyakinan mereka, ketuhanan mereka, ciri mereka, tidak boleh kita melakukannya. Tidak boleh. Iya. Kalau kita nggak tahu, ya dimaafin, namanya juga orang nggak tahu. Iya. Tapi kalau kita tahu, jangan. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi tasyabuh itu hukumnya apa, Pak? Haram. Tapi kapan disebut tasyabuh? Kalau itu kekhususan mereka, ciri khas mereka. Kalau itu kekhususan dan ciri khas mereka, nggak boleh. Tapi kalau bukan kekhususan mereka, bukan ciri khas mereka, nggak masalah. Orang kafir pakai jam tangan, antum pakai jam tangan, silahkan. Orang kafir pakai sabuk, pakai ikat pinggang, antum pakai ikat pinggang, silahkan. Karena itu bukan kekhususan mereka. Bukan kekhususan mereka. Nah, saudaraku sekalian, masail jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah adalah merupakan sikap-sikap yang memang asalnya dari jahiliyah dan dilarang dalam Islam. Dimana kalau kita jatuh kepada sikap ini berarti kita sudah tasyabuh. Namun tasyabuh ini belum tentu pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Bisa jadi ia jatuh kepada dosa besar. Ya. Makanya akhi, dalam khutbah Nabi SAW ketika haji wada, dalam haji wada, Nabi berkhutbah di Arafah. Demikian pula beliau berkhutbah di antaranya di Mauqif di Mina. Di antara yang Nabi sampaikan, akhi, ya, Nabi mengatakan apa? Wa kullu amrin min amril jahiliyati mawdu'un tahta qadamayya hatain. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, semua perkara jahiliyah itu semua diletakkan dan wajib ditinggalkan, kata Rasulullah SAW. Berarti betapa pentingnya, akhi, kita untuk mengenal apa sih masalah-masalah jahiliyah ini. Karena masalahnya Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa umat Islam ini, Pak, akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalaupun sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut-ikutan juga. Dalam satu ayat lain, sampai-sampai di antara mereka ada yang mensetubuhi ibunya terang-terangan, di antara kalian pun ada yang melakukannya. Allahu Akbar. Dan yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Banyak kaum muslimin yang tidak sadar kalau mereka sudah ngikutin gaya-gaya mereka, tuh, Pak. Ya. Kalau malam tahun baru, tahu sendiri kan? Iya. Tiup trompet, wat. Trompet itu kan ciri Yahudi. Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana caranya memanggil orang sholat. Di antara sahabat ada yang mengusulkan gimana kalau tiup trompet, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Itu dari Yahudi, kata Rasulullah. Kaum muslimin ada yang melakukan itulah. La haula wala quwata illa billah. Ya, belum lagi cara ibadahnya dan yang lainnya. Ada sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Masail Jahiliyah. Disebutkan ada 128 masalah jahiliyah, Pak, yang harus hendaknya kita hindari
dan kita tinggalkan. Iya, dan tidak layak untuk kita amalkan, Pak. Karena ini bukan dari Islam, tapi ini berasal dari siapa? Jahiliyah. Apa saja? Penulis buku mengatakan al-mas'alatul ula, masalah yang pertama yang termasuk jahiliyah. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihina fi du'aillahi wa ibadatih. Bahwa mereka beribadah dengan cara mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bapak tahu, Ibu tahu kesyirikan yang terjadi pertama kali kapan, Pak? Hah? Zaman Nabi Nuh. Karena 10 generasi anak Adam semua di atas tauhid, belum terjadi kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Adalah manusia itu tadinya di atas satu akidah. Lalu Allah pun mengirimkan para nabi dan rasul. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth dan Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas, inni haula'i qaumun salihun. 5 nama ini, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, ini adalah nama orang-orang soleh. Sewaktu hidupnya mereka orang soleh, Pak. Falamma matu. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, apa yang terjadi, Pak? Sawwaruhum. Digambar. Dibikin apa? Gambar, kata Ibnu Abbas. Ya. Wa auha syaitan ilaihim ansabu lahu ansaban. Setan pun kemudian mewahyukan kepada mereka, bikin monumennya, patungnya. Dan saat itu belum disembah. Belum apa? Disembah. Kenapa mereka menggambarnya? Kenapa mereka membuat patung dan monumennya, Pak? Karena untuk motivasi dalam beribadah. Persis yang dilakukan di zaman sekarang, Pak. Digambar tuh Wali Songo, Pak. Ditempel di dinding-dinding musola, masjid. Persis yang dilakukan oleh kaum Nabi. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat di antaranya siapa? Orang yang menggambar-gambar bernyawa itu. Mari. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika generasi itu telah pergi, datanglah generasi yang tidak tahu mana. Lalu setan mewahyukan kepada mereka, dahulu bapak-bapak kalian menyembahnya. Maka terjadilah penyembahan. Rupanya, Pak, kesyirikan yang pertama kali yang ada di muka bumi adalah akibat berlebihan dalam mencintai orang soleh. Sekarang mencintai orang soleh bagus nggak, Pak? Bagus. Mencintai para wali bagus nggak, Pak? Bagus. Tapi ketika gulu berlebih-lebihan, ini bisa jatuh kepada derajat syirik, Pak. Hati-hati. Dahulu orang musyrikin Quraisy, mereka punya beberapa patung yang disembah. Di antaranya siapa? Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Ini 4 patung terkenal saat itu, Pak. Bapak tahu siapa Latta? Kata Ibnu Abbas, kana rajulan, kana yalutu sawiqan. Dia orang soleh. Dahulu dia amalannya apa, Pak? Membuat sawik. Sawik itu sejenis tepung yang dibakar.
Lalu kemudian tepung-tepung yang dibakar ini ya diberikan dibagi-bagikan kepada para jemaah haji. Itu amalan dia, Masya Allah. Orang soleh Latta itu tadinya. Makanya disebut alat dari kata latta yaluttu, yang artinya membakar sawik ya untuk diberikan kepada jemaah haji. Ketika Latta meninggal, dibangunlah Pak patung di atas kuburannya. Disembahlah Pak. Dan ketika orang-orang musyrikin ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Baca oleh Bapak surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jadi yang mereka yakini orang-orang musyrikin itu bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kemudian ketika mereka ditanya, lantas kenapa kalian menyembah Latta? Apa jawaban mereka Pak? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya Pak tujuannya orang-orang musyrikin menyembah siapa? Latta. Apa kata orang musyrikin? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat untuk kami nanti di sisi Allah. Maka Allah bantah orang musyrikin itu apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dalam surat An-Najm. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak manfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah berikan kepadanya apa? Izin dan ridha. Saudaraku seiman, lihat orang musyrikin ternyata ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa Pak? Benar nggak jawabannya Pak? Benar. Tapi kenapa keyakinan mereka itu tidak membuat mereka disebut muslim Pak? Padahal mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tapi keyakinan mereka tidak menjadikan mereka muslim karena mereka mempersekutukan Allah. Rupanya mereka Pak menganggap bahwa orang-orang soleh inilah ya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah dan bisa memberikan syafaat. Maka mereka minta syafaat kepada orang soleh ini Pak. Dan berdoa kepada orang soleh ini Pak. Berharap supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah. Ini kesyirikan mereka Pak. Berdoa kepada orang saleh, berharap syafaat, padahal syafaat hanya milik Allah. Orang soleh memang gak bisa ngasih syafaat? Bisa, tapi setelah Allah kasih izin. Nabi saja tidak serta-merta ngasih izin, ngasih syafaat hari kiamat itu Pak. Dalam hadis Muslim kan? Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti kaum mukminin Pak berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadik, ishfa' lana inda rabbik. Hai Adam, engkau kan bapaknya manusia. Hai Adam, Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Hai Adam,
Tolonglah, mintakan syafaat untuk kami di sisi Rabb-Mu. Nabi Adam gak bisa. Nafsi. Dulu aku pernah berbuat dosa. Silahkan datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh sama. Silahkan datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim sama. Disuruh datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha. Setelah itu Rasulullah SAW pergilah ke bawah arash. Sujudlah Rasulullah. Dan Rasulullah terus memuji Allah dengan pujian yang baru Allah ajarkan saat itu. Sampai akhirnya Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa' tushaffa'. Silahkan hai Muhammad, bangunlah. Silahkan kamu berbicara, kamu didengar. Silahkan kamu minta, kamu diberi. Silahkan berikan syafaat, kamu telah diizinkan. Masya Allah. Ternyata Rasulullah pun tidak serta-merta langsung ngasih apa? Syafaat. Kapan? Setelah Rasulullah minta dulu kepada Allah. Nah, keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu, Pak, bahwa orang soleh itu bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka kemudian berdoa kepada Lata dengan keyakinan bahwa Lata bisa mendengar dan mengijabah doanya. Maka kalau misalnya ada orang datang ke kuburan orang soleh, ditanya, kenapa kamu datang ke kuburan orang soleh? Kamu mau menyembah? Enggak, saya hanya menyembah Allah kok. Terus ngapain di kuburan orang soleh? Saya punya keyakinan orang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada saya. Saya berharap pas syafaatnya. Kita katakan, akhi, dari mana antum dapat khabar bahwa dia sudah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat? Kenapa kamu tidak minta syafaat kepada Allah saja, bukan kepada orang soleh? Ya. Oh enggak. Ya saya berada di kuburan orang soleh ini, ya mintanya sama Allah. Cuman kan berharap mudah-mudahan orang soleh ini mendengar doa saya, lalu bantu nyampaiin sama Allah. Kita katakan, akhi, mana dalilnya bahwa orang soleh yang sudah yang meninggal tuh bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, sementara mereka sendiri sangat butuh doa kita. Mana dalilnya? Itu kan masalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib wajib ditetapkan oleh dalil, bukan pakai otak. Tuh, kita kan mau ketemu presiden aja harus ketemu ajudan dulu, Mas. Sama nih. Jadi orang soleh ini, wali ini ajudan Allah nih, Mak. Jadi kita ketemu lewat ajudan dulu lah. Kita katakan kamu sudah menyerupakan Allah dengan presiden, dengan makhluk. Kalau presiden butuh ajudan karena takut ada orang yang mau menyakitinya. Sementara Allah takut kepada siapa? Ini sama saja dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah nggak butuh ajudan. Al-Quran menyuruh kita langsung doa sama Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku. Niscaya aku ijabah doa kamu. Cuma masalahnya ya begitu, Pak. Kita lihat mereka ternyata lebih mengagungkan kuburan di hati mereka. Makanya di sisi kuburan mereka itu, Pak, takut kualat. Khusyuk banget di kuburan, Pak. Dibandingkan di masjid. Kalau di masjid nggak khusyuk-khusyuk, Pak. Saya punya teman pernah mengunjungi salah satu situs kuburan wali lah di daerah Bogor sana. Dia perhatikan orang sedang khusyuk beribadah di sisi kuburan. Kemudian teman saya nanya, Mas sudah berapa hari di sini? Saya sudah 3 hari, Pak. Selama 3 hari ini saya sudah 3 kali khatam Quran, Pak. Luar biasa. Terus dia nanya, Mas kesini mau apa? Kalau mau enteng jodoh kuburannya sebelah sana, Mas.
Kalau mau naik pangkat kuburannya yang ini katanya. Jadi setiap kuburan ada tugas masing-masing, Pak. La haula wala quwata illa billah. Kesyirikan apa ini, Pak? Dan banyak orang-orang kaum muslimin tidak sadar kalau itu syirik, Pak. Karena dibungkus dengan kata-kata dalam rangka mencintai para wali. Apa seperti itu mencintai para wali? La wallahi ya akhal Islam. Maka di sini penulis buku mengingatkan ini termasuk masalah jahiliyah yang justru itu dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terdahulu. Kata beliau, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Mereka beribadah dengan cara mempersekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Yuriduna syafa'atahum indallah lidhannihim anna Allah yuhibbu dzalik wa anna salihina yuhibbunahu. Mereka menginginkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah dengan sangkaan bahwa Allah menyukai itu dan bahwasanya orang soleh suka itu. Iya. Ikhwatal Islam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18. Menceritakan tentang mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu. Apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Tuh lihat. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka sama sekali. Dan mereka berkata, yang kami seru itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat berapa? 18, silakan buka itu. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar tadi ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini yang kami seru ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tuh lihat, Pak, alasannya orang musyrikin. Padahal antum tahu nggak, Pak? Ketika orang musyrikin berlayar di lautan, Pak, lalu kena badai, itu lupa sama Lata, Pak. Lupa sama Uzza. Lupa itu tuhan-tuhannya itu. Allah berfirman apa? Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dalam surat Hud itu. Apabila mereka berlayar di lautan lalu ditimpa ombak besar, mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa untuk Allah saja. Lupa sama Lata, lupa sama Tuhan-Tuhannya, udah lupa udah. Saat itu mereka hanya berdoa kepada Allah. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba kembali berbuat syirik. Sementara di zaman sekarang banyak kaum muslimin, Pak, saat senang ke kuburan, saat susah tambah nemen. Saat senang berdoanya kepada selain Allah, saat susah tambah nemen mintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Kata beliau, wahadi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW. Ini permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas. Maka Nabi pun SAW membawa pemurnian ibadah hanya untuk Allah saja, itu ikhlas. Wa akhbaru annahu dinullah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa inilah hakikat agama Allah. Itu benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Doa hanya untuk Allah. Permintaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Ya. Wa annahu la yaqbal minal a'mal illal khalis. Dan bahwasanya amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang benar-benar ikhlas. Ya. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah
Dan Allah mengabarkan bahwasanya orang yang melakukan ibadah-ibadah kesyirikan yang mereka anggap baik itu, Allah telah haramkan mereka masuk surga. Dan orang yang wafat di atas kesyirikan, Pak, jangan harap masuk surga. Ya. Wa hadhihi al-mas'alah allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Dan inilah masalah yang membedakan antara muslim dan kafir, masalah tauhid dan syirik. Yang menyebabkan seseorang itu berbeda, ini muslim, ini kafir, masalah ini. Kalau masalah mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, hatta orang musyrikin pun juga mengakui, ya. Iya. Orang musyrikin juga mengakui, Pak, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tapi masalahnya orang-orang musyrikin mempersekutukan Allah. Makanya kalau ada orang berkata, saya juga beriman sama Allah, saya juga beribadah kepada Allah, kita katakan belum cukup, Pak. Sampai kamu berlepas dari semua yang disembah selain Allah. Nggak cukup. Saya cinta Allah. Nggak cukup, Pak. Kalau ternyata masih ada selain Allah yang kamu cintai seperti mencintai Allah, nggak cukup. Makanya inilah hakikat la ilaha illallah. La ilaha itu ada dua juga. La ilaha sama illallah. La ilaha nafi. Nafi itu apa intinya? Meniadakan. Meniadakan semua yang disembah selain Allah. Illallah isbat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka sebatas meniadakan ateis. Sebatas menetapkan tanpa meniadakan musyrik. Berarti la ilaha illallah, hakikat tauhid itu apa? Meniadakan dan menetapkan. Sebatas Bapak mengatakan saya beriman kepada Allah, baru menetapkan nih, Pak. Berarti harus ada yang kedua, apa? Meniadakan bahwa semua selain Allah tidak berhak diibadahi. Inilah hakikat din yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Dan inilah, Pak, yang membuat banyak orang musyrik, orang kafir marah. Makanya kalau antum berdakwah kepada tauhid, siap-siap aja dimusuhin. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kita hanya mengakui yang berhak disembah hanya siapa? Allah. Sementara mereka pengen diakuin. Iya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Makanya Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang kufur kepada taghut, siapa taghut? Semua yang disembah selain Allah. Dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Lihat, Pak, Allah tidak mencukupkan siapa yang beriman kepada Allah, tapi Allah mengatakan siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Orang liberal, Pak, tahu kan orang liberal? Mengatakan katanya semua agama sama, Pak. Semua agama sama, masuk surga juga. Udah gitu mereka bawa-bawa dalil, Pak. Kata mereka ada dalilnya. Surat Al-Baqarah 62. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman
Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh masuk surga. Kata orang liberal apa? Ini ayat mendukung plural. Karena Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yang penting beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kita katakannya, akhibah, jangan bawa satu ayat, buang ayat yang lain. Ayat itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Al-Quran yang kamu bawa itu benar, cuman pemahaman kamu salah. Dikemanakan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlepas diri dari kesyirikan? Di mana ayat-ayat yang tegas mengatakan bahwa orang yang mempersekutukan Allah kafir dalam ayat-ayat yang banyak? Allah berfirman di antaranya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atas dia dan tempatnya di neraka. Dalam surat Al-Maidah tegas. Sementara Yahudi, Nasrani, mereka berbuat syirik semuanya. Dan Rasulullah tegas mengatakan bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah dan tidak beriman kepada Rasulullah pasti masuk neraka. Dikemanakan ayat itu? Nah, saudaraku sekalian, ya, jadi ini agama kita ini, Pak, tegak di atas tauhid, Pak. Agama kita ini, Pak, menyuruh kita hanya memurnikan ibadah untuk siapa, Pak? Untuk Allah. Jangan sampai Allah disekutukan, Pak. Ya, boleh mencintai orang soleh, silahkan. Tapi jangan sampai kamu sekutukan Allah dengan orang soleh itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juga ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Disebut oleh para ulama dengan syirik cinta. Syirik apa? Syirik cinta, hati-hati. Bapak cinta sama orang soleh, boleh, bagus. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Mahabbatul ulama dinun yudanu biha. Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita peluk. Keyakinan yang harus kita yakini. Wajib kita cinta ulama. Wajib kita mencintai orang soleh. Wajib. Tapi kapan? Apa batasannya? Yaitu jangan sampai cinta kita kepada mereka seperti mencintai Allah. Ya, hati-hati. Nah ini adalah merupakan masalah jahiliyah yang pertama nih, Pak. Yaitu mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Ya, dengan para wali. Kita Ahlussunnah, Pak, dituduh tidak menghormati para wali hanya karena kita tidak mengagungkan kuburan mereka. Padahal mencintai orang soleh bukan begitu caranya. Lihat ketika Rasulullah wafat. Apakah ada para sahabat yang mengagungkan kuburan Rasulullah SAW? Apakah ada para sahabat yang tabaruk ngalap berkah dengan kuburan Rasulullah SAW? Nggak ada. Kecuali dalam riwayat yang palsu, dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa ada para sahabat Nabi SAW datang ke kuburan Rasulullah minta-minta? Tidak ada. Apa ada para sahabat datang ke kuburan Rasul untuk tawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia? Tidak ada. Yang ada Umar bin Khattab datang kepada Abbas, sebagai Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Apa kata Umar kepada Abbas? Ya Abbas, inna kunna na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu ketika Rasulullah masih hidup, kami datang ke Rasulullah, minta kepada beliau supaya turunkan hujan. Sekarang hai Abbas, Rasul sudah meninggal, maka kami datang kepada engkau ya Abbas, agar engkau berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Maka Abbas pun minta kepada Allah. Lihat, mereka enggak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Apakah berarti para sahabat tidak mencintai Rasulullah? Mereka orang yang paling mencintai Rasulullah SAW.
Bahkan di zaman Umar disebutkan sebuah riwayat, ditemukan jasad seorang nabi. Ternyata dia adalah Nabi Daniel. Apa yang dilakukan oleh Umar ini menunjukkan, Pak, ya, akidah Umar bin Khattab yang luar biasa. Umar menyuruh membuat 12 kuburan atau 13. Lalu dikuburkan kepada salah satunya dan diratakan. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan tempat kesyirikan. Bayangkan kalau jasad Nabi ini ditemukan di zaman sekarang, Pak. Dibikin kubah-kubah yang megah. Ya. Orang bakalan tawaf itu, Pak. Ngeri, Pak. Alhamdulillahnya ditemuin sama Umar, Pak. Di zaman sahabat yang tauhidnya masih sangat kuat sekali. Ya. Umar pernah melihat orang-orang menuju sebuah pohon untuk sholat di sana. Umar bertanya, pohon apa itu? Kata mereka, ini dulu ketika waktu itu Rasulullah SAW mengambil baiat di bawah pohon tuh, pohonnya itu. Kata Umar, tebang pohon itu. Ditebang. Takut kalau mereka mengagungkan pohon itu, Pak. Terjadi kesyirikan. Itu para sahabat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhidnya kuat sekali, Pak. Di zaman sekarang, Pak, tiba-tiba ada tanah menyembul aja, itu kuburan orang soleh, itu wali, itu, Pak. Akhirnya Pak diagungkan, dibesarkan, dibikin masjid. La haula wala quwata illa billah. Mirip seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sabda la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Di sini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ternyata kaum muslimin ikut-ikutan, ya, terhadap perbuatan mereka. Allah al-musta'an. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini ya, apa namanya, masalah jahiliyah yang pertama. Udah pada ngantuk kayaknya, Pak. Maklum, Pak, kalau siang-siang memang begitu, Pak. Saya juga ngantuk sama. Iya. Tapi masalah yang kedua mungkin akan dilanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.